Cowoknya Aira tuh keren banget, Mah. Kenapa sih, Mah? Tuhan tuh nggak adil deh, Mah, sama aku. Aira aja selalu dapetin yang terbaik. Aku mana pernah, Mah. Aira punya papa yang kaya, terus dia kuliah. Udah gitu cowoknya keren banget, Mah. Tapi kan sekarang kamu udah punya papa yang kaya, rumah kamu mewah, terus sebentar lagi pasti juga dibeliin mobil yang bagus. Ma, papa itu nggak sayang sama aku. Dia tuh lebih sayang sama si Aira. Buktinya apa? Aku minta pindah kamar aja nggak dikasih kan? Ya udah, kalau itu nanti mama yang bilang sama papa. Daripada cemberut, mendingan ikut mama arisan. Tapi nanti sebelum arisan kita mampir dulu ya ke toko langganan. Biasa mau beli perhiasan palsu. Mah, mama ini kenapa sih mau nipu orang terus? Urusan anggota koperasi aja belum mama bayar. Ini mama malah mau nipu orang lagi pakai berlian palsu. Mau ikut nggak mama arisan? Nanti pulang arisan sih, mama sih pengen shopping ya. Soalnya Papa Gunawan baru transfer duit tuh. Mau shopping? Iyalah. Ya aku ikut. Allah. Semua proyek terpaksa aku hentikan gara-gara uang perusahaan dibawa kabur sama manajer keuanganku. Permisi, Pak. Ada apa? Para pegawai sedang menunggu Bapak karena gaji bulan ini belum dibayarkan dan beberapa klien juga menanyakan proyek yang kita tangani. Bilang sama semua karyawan minggu depan akan saya bayarkan gajinya. Terus ke klien bilang nanti akan saya hubungi kembali. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Ya Allah. Dari mana aku dapat uang buat menyelesaikan semua ini? Papa udah pulang tuh. Semoga aja besok mobilnya udah datang ya. Hai. Hai, Mas. Dari mana kalian? Habis shopping. Tadi kan waktu Mas transfer aku, ya terus aku langsung ke mall ajak Wanda belanja. Soalnya Wanda udah jarang banget beli barang-barang bagus. Kenapa sih, Mas? Duduk. Dari mana kalian? Habis shopping. Tadi kan waktu Mas transfer aku, ya terus aku langsung ke mall ajak Wanda belanja. Soalnya Wanda udah jarang banget beli barang-barang bagus. Kenapa sih, Mas? Duduk. Perusahaan bangkrut. Saya harap kalian berdua bisa mengerti kondisi saya. Sial. Kalau aku tahu perusahaan yang bakalan bangkrut, aku nggak akan mau nikah sama dia. Bi, ini gaji Bimija bulan ini sekaligus uang pesangon. Bimija nggak usah kerja di sini lagi. Loh, kenapa, Pak? Saya udah nggak sanggup gaji Bija lagi. Perusahaan saya bangkrut, Bi. Pak,
Jangan pecat Bimija, Pak. Bimija itu udah ngerawat Aira dari Aira masih bayi. Aira nggak bisa kalau pisah sama Bimija. Lagian Bimija kan udah Aira anggap kayak mama sendiri, Pak. Iya, Pak. Izinkan saya untuk bekerja di sini, Pak. Nggak dibayar juga nggak apa-apa kok, Pak. Saya ikhlas. Yang penting saya bisa merawat Aira dengan baik, Pak. Bimeja ini gimana sih? Kalau Bimeja tetap tinggal di sini, otomatis biaya hidup kita juga bertambah dong. Bimeja kan dengar sendiri, suami saya itu sudah tidak sanggup lagi menggaji Bimeja. Iya, Bi. Lagian Bibi kan masih butuh uang buat ngirim anak di kampung. Bibi cari majikan yang lain aja ya. Kalau Papa nggak bisa gaji Bimija, ya udah deh, Aira berhenti kuliah aja ya, Pak. Jangan, Aira. Kalau untuk kuliah, Papa akan usahakan cari uang dimanapun. Mas ini gimana sih? Kalau udah nggak sanggup ya udah nggak usah maksain diri lah. Biarin aja Aira nggak usah kuliah lagi. Iya, kalau untuk sekarang saya juga masih nggak tahu gimana cara cari uang buat kuliahnya Aira. Tapi kan pelan-pelan perusahaan pasti akan balik lagi semula lah. Ya udah, Pak, kalau gitu mendingan Aira cuti aja ya. Cuciin tuh baju-baju kotor gue. Lo denger gak sih? Gue tuh ngomong sama lo. Kalau sampai gue datang lo belum nyuci baju-baju kotor gue, awas lo. Apa ini? Gak ada apa-apa kok, Pak. Aku nyuci baju-baju aku dulu ya, Pak. Aira kenapa? Kok sedih? Enggak. Tapi kok mukanya sedih gitu? Mama Sandra jahat ya? Kasar sama Aira? Rasanya aku mau ngadu sama Papa tentang sikap Mama Sandra sama Wanda. Tapi kasihan Papa. Masalahnya udah banyak. Kok malah diem? Berarti bener ya? Mama Sandra kasar ya? Enggak kok, Pak. Mama baik kok. Papa tenang aja ya. Kamu emang anak yang baik. Papa minta maaf ya. Kamu jadi nggak bisa ngelanjutin kuliah gara-gara keadaan Papa lagi sulit sekarang. Tapi Papa janji, nanti kalau semua perusahaan masalahnya udah beres, kamu bisa lanjutin kuliah lagi. Lanjutin lagi belajarnya. Bu, ini lama banget sih. Udah aus lagi nih. Ini gara-gara jalan kaki nih dari pasar ke sini. Sandra, silahkan minum dulu, Bu. Silahkan lo diminum. Makasih loh. Iya, sama-sama. Maaf ya, jadi nunggu terlalu lama. Saya di dalam barusan telepon sama suami. Biasa, Bu, minta izin dulu. Dari kalung yang Ibu tawarkan. Coba deh, Bu Indah lihat lagi deh. Wah, iya sih, Bu. Emang memukau, bagus. Berliannya, batunya. Cakep ya, Bu, ya? Ya iya dong, bagus. Saya mah nggak pernah nipu, Bu. Ternyata bisnis berlian palsu lebih cepat menghasilkan uang dan lebih menguntungkan. Kenapa nggak dari dulu aja aku jual berlian palsu? Ngapain juga repot-repot ngurusin koperasi simpan pinjam? Saya mau mengalihkan
uang asuransi pertanggungan kematian saya dari almarhum istri saya ke Sandra, istri saya yang sekarang. Jadi kalau saya meninggal nanti saya akan serahkan uang tersebut yang sejumlah 1 miliar ke Sandra untuk ngurus klaimnya. Terus mewajibkan dia untuk memberikan 50% dari jumlah 1 miliar itu ke anak saya Aira. Wah, ternyata Gunawan punya asuransi sebesar itu. Kalau bisa diambil sekarang, kenapa harus nunggu dia mati? Aku bikin aja Gunawan pura-pura mati, seperti berita di surat kabar tadi. Ada yang perlu disampaikan lagi, Pak Gunawan? Saya rasa cukup. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Ada tamu rupanya. Ini notaris yang biasa ngurus masalah perusahaan. Ini Sandra, Pak, istri saya. Kenalkan, Rizwa Esa. Sandra. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari, Bu, Pak. Mari. Mari ya, Pak. Mas, sini deh. Ada apa? Aku bilang sini. Apa sih? Apaan sih? Penting banget. Nih kan, denger Mas. Mas, saya udah dengar tentang perubahan surat wasiat yang Mas bilang ke notaris tadi. Saya jadi punya ide. Gimana? Kita tipu aja asuransi, Mas. Kita palsuin kematian Mas. Abis itu kita klaim deh ke sana. Abis itu Mas pergi jauh ke suatu tempat, terus Mas pakai identitas baru. Nah, soal perusahaan, saya deh yang urus. Gimana? Resikonya besar banget itu. Enggak lah, aku nggak mau lah. Aku jadi pusing banget mikirin masalah keuangan perusahaan ini, mesti nambahin masalah baru lagi. Enggak. Kok nggak mau sih? Pak, Hei, sarapan. Kok cuman nasi goreng doang? Biasanya ada emping, telur. Mama nggak ngasih uang belanja, Pak. Sandra. Sandra. Apa sih, Mas? Aduh, ada apa sih? Saya lagi buru-buru nih mau pergi banyak urusan. Kamu nggak masak di rumah? Aku masih ngasih duit belanja kamu tiap hari kan? Pasti si Aira yang ngadu. Harusnya juga yang nyediain sarapan buat aku kamu, bukan Aira. Ngapain aja kamu di rumah? Kamu kok ngomongnya gitu sih, Mas? Kamu itu kan tahu, saya itu punya koperasi yang harus saya urus setiap hari. Belum lagi arisan-arisan berlian saya. Udahlah, kita tuh lagi susah. Beras kan ada di rumah. Biarin aja si Aira yang nyediain, kenapa harus saya? Kamu ini makan aja lah apa yang ada. Ra, aku mau kamu tetap melakukan tugas kamu sebagai ibu dan istri di rumah ini ya. Walaupun perusahaan aku bangkrut, aku masih tetap melakukan kewajiban aku loh. Ngasih duit belanja bulanan ke kamu. Halo? Apa? Kantor kebakar? Masya Allah. Iya. Papa mesti ke kantor. Kantor kebakar. Mama mau kemana sih? Ada apaan sih? Kantor papa aku terbakar. Kok kantor papa kamu yang kebakar, tapi mama aku yang ribet sih? Halo, kalian udah terima kan foto mobil yang saya kirim? Oke, buat selanjutnya tunggu kabar dari saya ya. Mas! Ya. Ngojek Kak? Ya, mau. Ayo, cepetan! Jangan sampai kelewatan, cepetan!
nggak boleh masuk ke dalam. Keadaan di dalam sangat berbahaya buat ibu. Suami saya ada di dalam, saya mau lihat. Tenang bu, api di dalam semuanya belum padam. Ibu tetap tenang di sini. Biar kami yang masuk ke dalam menyelamatkan keadaan suami ibu. Izinin saya melihat jenazah sebentar aja ya, Pak. Apa ibu yakin ini suami ibu? Iya, Pak. Saya lihat dari cincinnya. Karena dia nggak pernah lepas cincin ini dari jarinya. Mas, kenapa jadi begini, Mas? Mas bangun, Mas. Iya, Ma. Papa meninggal. Maaf, permisi, apa benar ini keluarga almarhum Pak Gunawan? Benar, Pak. Saya istrinya. Ini Bu, barang-barang milik almarhum Pak Gunawan. Makasih ya, Pak. Kalau gitu langsung dibawa aja ke mobil jenazah. Kenapa jenazah Papa nggak diotopsi dulu? Ngapain sih diotopsi lagi? Jelas kan, ini barang-barang milik papa kamu. Rima, lebih baik kan kalau jenazah Papa diotopsi dulu. Udah deh, Aira. Papa mau jenazah papa kamu itu utuh. Tidak perlu ada otopsi. Ma, kok papa meninggal mama nggak sedih sih? Ngapain kita sedih? Kita kan mau jadi orang kaya. Yuk. Iya, Ma.
hak pengambilan uang pertanggungan asuransiku ke istriku Sandra. Dan aku mewajibkan Sandra memberikan 50% dari uang pertanggungan asuransiku yang berjumlah 1 miliar ke Aira anak kandungku. Demikian surat wasiat ini saya buat dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. Baiklah Bu Sandra, mulai hari ini Bu Sandra bisa mempersiapkan semua persyaratannya. Ini daftar yang harus disiapkan. Nanti kalau semuanya sudah siap, saya akan bantu mengurusnya. Mungkin membutuhkan waktu lama untuk mencairkannya. Iya, Pak. Ini Pak, berkas-berkas yang telah dilengkapi oleh Bu Sandra sebagai persyaratan untuk mendapatkan klaim asuransinya. Silakan Bapak dicek. Baik, Pak. Ibu, ini bukti transfer klaim asuransi sebesar 900 juta rupiah. Lepasin saya. Ini Mama beliin buat kamu tuh, ya kan? Ya iya dong, lucu banget. Ya iyalah, Mama kan tahu seleranya kamu. Ada lagi nih sayang, banyak Mas. Masih ada. Permisi. Ada apa ya, Pak? Kami petugas dari bank yang diperintahkan untuk menyita rumah ini karena Pak Gunawan sudah meninggal dan tidak ada lagi yang bisa membayar. Silakan. Tunggu. Bapak mau ngapain? Saya nggak mau rumah saya disita. Tenang, Bu. Kami tidak mau ada keributan dalam penyitaan rumah ini. Jadi, Ibu harap tenang. Gimana saya bisa tenang sih? Suami saya itu kan sudah meninggal, Pak. Harusnya semua utang-utang banknya itu dianggap lunas. Kenapa sekarang rumah saya disita? Bapak-bapak ini nggak punya perasaan. Tenang, Bu. Kita tidak akan menyita rumah ini kalau ahli waris sanggup membayar cicilan utang Pak Gunawan sampai lunas. Kita akan kasih waktu 2 minggu untuk Ibu berpikir. Dalam waktu 2 minggu belum ada pembayaran juga, silakan kosongkan rumah ini. Permisi, Bu. Ma, Mama kenapa sih, Ma, nggak bayar utang-utang Papa pakai uang asuransinya? Aku udah betah, Ma, tinggal di sini. Gak usah pindah ya, Ma. Kamu ini gimana sih? Mikir dong. Mama itu tuh ngawinin si Gunawan itu supaya hidup kita kaya raya. Bukan buat bayarin utang dia. Apa aja, udah kamu ikut aja deh apa kata Mama. Kalau mau hidup senang. Ya. Kalian ini gimana sih? Gitu aja pakai lapor sama saya? Ya tetap dikasih makan sama minum dong. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama dia saat dia di kantor saya. Udah kalian urus aja dia. Siapa sih, Ma, yang nelfon? Emang di koperasi ada orang ya? Enggak. Tapi kok Mama ngomongnya kayak gitu? Ih, mau tahu aja sih. Udah beresin baju sana, kita mau berangkat. Iya. Iya, Tito, aku udah beres-beres. Nggak apa-apa, kosannya yang kecil juga nggak apa-apa kok. Iya. Halo? Ada apaan lagi sih?
Kalian tuh ya kayak baru aja ya kerja sama saya. Saya pasti akan bayar kok upah kalian. Nanti saya kabarin kita ketemu di mana. Yang penting ingat ya, jangan sampai orang itu kabur. Ngerti nggak? Jalan nih, Mah. Mah, bentar, Mah. Apalagi sih? Mau ikut sama kita? Enggak, Mam. Aira mau lihat HP Mama bentar, boleh nggak? Buat apa? Ini kan handphone saya. Bentar aja, Mah. Mau apa sih Aira ngelihat handphone ini? Apa dia tahu ini handphone papanya? Udah deh, Ma. Buruan kasih, Ma. Aku capek berdiri terus. Nih. Ini kan HP Papa, Mah. Kok bisa ada sama Mama? Itu punya saya. Enggak, Aira tahu betul itu handphone Papa, Mah. Di belakangnya ada inisial A. Artinya A nama Aira. Itu tanda sayang Papa buat Aira, Mah. Duh, kenapa aku nggak perhatiin stiker itu dan mencopotnya? Papa mana, Mah? Papa masih hidup kan, Mah? Aduh. Lu tuh nggak waras jadi orang ya. Bokap lo tuh udah mati, udah meninggal. Masih nanya lagi. Tahu nih, jangan suka kebanyakan berhayal. Handphone ini tuh sengaja dibeliin papa kamu buat saya. Sengaja kita mau samaan, makanya dia tempel juga nih stiker A. Walaupun nggak penting juga buat saya. Udah lama. Ayo, sayang. Aira yakin Papa pasti masih hidup. Iya tahu, mama juga capek. Emang kamu kira kamu doang yang capek? Ya udahlah, nggak usah ngeluh-ngeluh gitu. Begini ah. Bu Sandra mau kemana ya? Tolong uang arisan kami ini dipulangin. Aduh ibu-ibu, apa-apaan nih? Kok datang-datang pada nyerocos? Tenang aja, saya nggak kemana-mana kok. Saya itu cuma mau pindah ke hotel. Soalnya rumah saya lagi direnovasi. Bu Sandra, kalau gitu kembaliin dong uang yang saya setor ke Ibu 100 juta kemarin. Kembaliin dong, Bu, sekarang. Iya. Nih, iya benar-benar. Ternyata kalung berliannya juga palsu. Iya. Apa-apaan ini? Sama, nih gelangnya juga semua palsu. Ini juga Bu, cincin berliannya palsu. Bu Sandra udah nipu kami. Sekarang kembalikan uang kami. Ibu-ibu, kalau ngomong hati-hati ya. Kenapa jadi salah saya sih? Loh, ibu-ibu kemarin udah cek kan, udah periksa kan? Waktu itu kalung, itu cincin, itu gelang semua saya kasih. Ibu-ibu udah periksa kan? Semuanya asli. Loh, kalau tiba-tiba jadi palsu, bukan salah saya dong. Bu Sandra, kami semua udah periksa ke toko perhiasan. Ternyata kalung sama cincin itu semuanya palsu. Bener tuh. Ibu-ibu, denger ya, itu barang kan udah dibawa pulang. Ya mungkin aja keluarga ibu-ibu yang menukarnya jadi palsu. Kalau tiba-tiba barang asli jadi palsu, itu kan bukan tanggung jawab saya lagi dong, Bu. Kan udah dibawa pulang. Udah deh, saya mau pergi, saya sibuk. Maaf ya. Terserah ya Bu Sandra. Kalau Bu Sandra nggak mulangin uang arisan kami, Bu Sandra saya lapor di polisi. Betul, ya, betul. Laporin aja, Bu. Laporin aja, Bu. Saya nggak takut. Ya tahu rasa. Kalian dulu dong. Asal saya pulang nanti. Kita akan jadi korban nih. Gimana?
Tito. Pas kamu belum makan malam kan? Ra, kamu harus makan ya. Kamu harus jaga kesehatan kamu. Di mana? Sama tempatnya, kamu nyaman? Aku nyaman kok tinggal di sini. Ada apa lagi, Ra? Entah kenapa, aku ngerasa kalau papa aku tuh masih hidup. Aira, kamu harus belajar ikhlas atas kebaikan papa kamu. Supaya dia bisa tenang di alam sana. Ya. Tapi Tito, aku yakin banget kalau papa aku tuh masih hidup. Apalagi aku pernah lihat HP-nya papa itu ada sama Mama Sandra. HP? Kamu yakin tuh handphone papa? Ra, handphone seperti papa tuh banyak di luar, Ra. Tapi Tito, aku yakin banget kalau HP itu HP papa. Soalnya HP papa aku tuh di belakangnya ada huruf A. Huruf A itu inisial nama aku. Curiga sama mama tiri aku. Kayaknya dia ada nyembunyiin sesuatu sama aku. Tapi Ra, kalau memang papa kamu masih hidup, lantas siapa jenazah yang kita kubur kemarin? Lagian, buat apa sih mama membunyikan kematian papa kamu, Ra? Entahlah Tito. Mungkin karena uang asuransi. Aku dengar akhir-akhir ini banyak banget orang ngelakuin penipuan asuransi. Mereka melakukan pemalsuan identitas kematian pemegang polis asuransi. Kecurigaan aku sama mama tiri aku tuh makin bertambah karena uang asuransi papa aku sepeser pun gak ada dikasih buat aku, Tito. Padahal kan di surat wasiat kalau papa bilang uang asuransi itu harus dibagiin ke aku. Halo. Iya, Bu Sandra. Dengar ya, upah dan bonus kalian selama mengurusi Gunawan kemarin sudah saya transfer. Tapi masih ada satu tugas lagi buat kalian. Malam ini, buang dia ke jurang. Karena saya sudah tidak butuh dia lagi. Siap, Bu. Tuh kan, Bu. Pintunya dikunci. Jangan-jangan uang kita dibawa kabur sama dia. Kita dobrak aja pintu ini. Bu, dengar gak? Kayaknya ada yang minta tolong dari dalam ya. Buruan kita dobrak yuk. Ayo. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, pada ngapain nih? Mana uang kami, Bu? Katanya akhir bulan ibu mengembalikan uang kami. Tapi nyatanya mana? Ibu malah menghilang. Bapak, hati-hati kalau bicara. Saya nggak kabur. Ini sekarang saya di sini. Kalian ngapain mau dobrak kantor saya? Hah? Bu Sandra, saya dengar ada orang minta tolong di dalam. Masa sih? Bukannya Gunawan udah aku suruh buang ke jurang tadi malam. Bu Sandra, kok diem aja sih? Mana uang kami, kembalikan dong. Iya, Bu. Sabar dong. Saya akan kembalikan uang ibu-ibu sama bapak-bapak sebagian dulu. Nanti akhir bulan saya akan lunasi semuanya. Oke? Kami minta semuanya uang kami kembali. Bu, ibu ini nggak tahu terima kasih ya. Udah untung saya mau kembalikan sebagian. Kalau saya beneran kabur, kalian mau apa? Hah? Kabur ya? Wanda, ini di dalam tas Mama ada uang 50 juta. Kamu bagikan ya? Iya, Mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikut saya ke dalam yuk, biar saya bagiin uang kalian. Ayo, Bu, Pak, masuk. Wanda,
kamu urus deh semuanya ya. Kayak pusing aja. Iya, Ma. Ayo semuanya pada antri. Berapa? 5 juta. Uang saya, Bu. Di, gue curiga sama tempat ini. Gimana kalau kita lapor polisi? Ayo. Sandra, kenapa kamu tega nyekap aku kayak gini? Karena kamu bodoh, Mas. Karena kamu tidak mau menuruti perintahku untuk memalsukan kematian kamu. Makanya kamu aku culik dan memalsukan kematian kamu. Supaya aku mendapatkan semua uang pertanggungan asuransi kamu. Jadi buat orang di luar sana, kamu itu sudah mati. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku salah menikahi wanita ini. Aku nggak percaya ternyata wanita yang aku nikahi sejati ini, ya Allah. Jangan sedih dong, Mas. Lagi pula, sudah tidak ada orang yang peduli sama kamu saat ini. Lepasin saya. Lepasin saya. Mana ya Bu Sandra Ibu ya? Kok uang koperasi kita dikembalikan sepertiga? Giliran kita tagih sisanya, dia malah kabur. Iya, Pak. Saya juga mesti kenter sama dia. Saya dengar ada suara orang minta tolong dari ruangan koperasi itu. Waktu kita masuk, kok nggak ada ya? Apa suara itu dari ruangan Bu Sandra? Iya, si Wawan sama si Adi juga sudah mulai curiga dengan ruangan itu. Dan dia juga dengan lapor polisi. Kasihan kalau ada orang disekap di dalam, Bu. Kantor koperasi simpan pinjam Sandra. Jangan-jangan suara yang mereka dengar dari koperasi itu koperasi milik Mama Sandra. Permisi, Bu, Pak. Mau nanya, kalau koperasi simpan pinjam Bu Sandra itu di mana ya? Oh, di sana, Bu. Di seberang jalan. Itu nanti ada pelangnya besar, Bu. Ah, iya, makasih ya, Pak. Bu. Aduh, apaan sih, Ma? Ih, kamu tuh banyak nanya. Udah ikut aja sama Mama. Ayo cepetan. Mau kemana sih, Ma? Ih, banyak nanya. Ma, Mama tuh nelfon siapa sih, Ma? Mama tuh semenjak Papa Gunawan meninggal, kelakuan Mama tuh tambah aneh. Gunawan itu belum meninggal. Dia itu Mama sekap di ruang kerja Mama di kantor koperasi tadi. Ya ampun, Ma. Mama tuh lagi stres, tau gak sih? Lagian orang yang Mama suruh untuk ngebuang si Gunawan itu ke jurang, sekarang tuh nggak bisa dihubungin. Nah, untung aja orang-orang tadi tuh nggak penasaran. Begitu si Gunawan itu teriak-teriak minta tolong. Kalau enggak, Mama udah masuk penjara kali sekarang. Lagian sih, Mama kenapa sih nekat banget? Demi uang asuransi Gunawan yang 1 miliar itu, sayang. Ini Pak, kantor koperasinya, Pak. Kan, benar Pak. Ada suara minta tolong di dalam Pak. Gimana kalau kita dobrak Pak? Silakan dobrak.
Buka, Pak. Kita masuk aja. Buka, Pak. Siap, Kak. Ya Allah. Aira. Papa. Papa. Ya Allah, Papa. Papa sedih. Papa. Apakah Bapak mengenali orang yang sudah menyekap Bapak di tempat ini? Iya, saya kenal Pak, Sandra Pak. Dia istri saya, dia yang nyekap saya, dia yang nyulik saya di sini. Karena dia mau memasukkan kematian saya supaya dapat uang asuransi kematian saya, Pak. Baik, tolong Bapak ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Dan kami akan segera mencari Bu Sandra. Tolong dibantu. Ini uangnya. Makasih, Bu. Ingat ya, kalian harus bisa meyakinkan semua warga kalau anak saya itu benar-benar meninggal. Nanti, kalau saya teriak-teriak minta tolong, kalian harus cepat datang. Jangan sampai telat. Dan satu lagi, kalian harus siapkan tabung oksigen untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Karena saya nggak mau anak saya benar-benar meninggal gara-gara nggak bisa napas. Ngerti nggak? Apa, Mah? Pokoknya aku nggak mau dikubur hidup-hidup. Ya udah, kalian cepet pergi sana, siapin semuanya. Baik, Bu. Kita juga sudah menyiapkan orang-orang yang mau membantu kita. Bagus. Permisi, Bu. Mama tuh pengen ya aku cepat meninggal. Tapi ini kan cuma pura-pura meninggal, sayang. Iya sih, Mah. Cuma pura-pura meninggal. Tapi tetap aja, Mah, aku dikubur hidup-hidup. Mama kan tahu, Mah, aku itu paling takut tempat gelap sama tempat sempit. Di kontrakan kecil kayak gini aja aku desak nafas. Apalagi dikubur hidup-hidup di liang lahat. Tapi cuma dengan cara seperti ini kita bisa dapat uang, sayang. Coba kamu pikir ya. Dengan kematian kamu, Mama bisa mencairkan asuransi kematian kamu yang sudah Mama buat. Ini semua Mama lakukan demi masa depan kita. Udah deh, kamu percaya aja. Semua sudah Mama atur dengan baik. Lama-lama aku takut ya, Mah, ya, tinggal sama Mama. Mama itu bisa ngelakuin apa aja demi uang. Udah deh, kamu diam aja. Ikutin aja perintah Mama. Harga daging semakin lama semakin mahal ya, Bu. Iya, pusing. Harga sembako juga jadi pada naik. Iya, Bu. Mas, ada apaan? Ada suara teriakan, Bu, dari dalam. Wanda, jangan tinggalin Mama, nak. Wanda! Yuk kita lihat yuk, takut terjadi apa-apa. Ayo, Bu, ayo, Bu. Mari. Ada apa, Bu? Bu, saya nggak tahu. Kayaknya anak saya kena serangan jantung, dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini, Bu. Biar kami yang urus jenazahnya. Ibu-ibu, kasih tahu harganya saya saja. Oke? Cakep, pintar. Gitu dong. Bangun. Tidur kamu. Berat omongan. Ayo, iya, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, iya. Iya, tenang ya. Iya, Pak. Awas kakinya, awas kakinya, awas kakinya. Iya, masuk. Hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bu, saya permisi dulu. Iya, silakan Pak.
Bu, saya periksa. Anak ibu sudah nggak ada, Bu.